Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Dewan juri yang saya takzimi, hadirin rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi sebagai zat penenang hati, zat yang selalu hadir dalam naluri, sebagai sang maha rahman yang kasih sayangnya tiada tandingan. Salawat berbingkai salam marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya Aulia Ajizah Purnama untuk menyampaikan sedikit tausiah yang bertema peran pemuda di era milenial. Hadirin rahimakumullah, berbicara mengenai pemuda pasti identik dengan masa muda, masa yang hebat luar biasa, dikarenakan masa mudalah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah sang pemilik nikmat. Sehingga pantaslah pahlawan proklamator kita Bung Karno pernah berkata, "Give me young 10, we will take the world." Berikan kepadaku 10 orang pemuda, maka niscaya akan kita goncangkan dunia ini dengannya. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai pemuda diberikan bentuk fisik yang kuat, mata melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, wajah tampan atau cantik memikat. Maka gunakanlah wahai pemuda untuk senantiasa taat kepada Allah yang maha hebat. Namun apa yang terjadi sekarang hadirin? Justru sangat menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan. Di era milenial ini tidak sedikit pemuda yang kaya raya, yang segala ada segala punya, mobilnya Avanza pintu 5, kontrakannya di mana-mana, setiap hari makannya di Ampera, tetapi batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan gegana dikarenakan terjerumus ke dalam jurang narkoba dan terbujuk rayuan wanita penggoda. Naudzubillahi min dzalik. Padahal Syekh Mustafa Al-Hulayani, salah seorang pujangga Mesir, menyatakan dalam syairnya, "Inna fi yadi syubbani amrul ummah wa fi aqdamiha hayatiha." Sesungguhnya di tangan pemuda lah urusan umat ini digenggam, dan pada kaki-kaki mereka lah hidup dan matinya umat ini. Hadirin rahimakumullah. Lalu timbullah pertanyaan, bagaimana kita sebagai seorang pemuda yang merupakan harapan bangsa juga harapan mertua dalam menghadapi dampak negatif dari globalisasi di era milenial ini, agar kita terhindar dari narkoba dan lain sebagainya? Jawabannya, Imam Said Al-Qutub dalam kitabnya Asar Hayatu fil Islam memberikan solusi kepada kita dengan cara tarbiyatul fardiyah. Kita sebagai pemuda harus senantiasa semangat belajar ilmu pengetahuan umum disertai pengetahuan agama, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antaramu beberapa derajat. Oleh karena itu, mari kita senantiasa semangat untuk belajar ilmu pengetahuan umum disertai mendalami ilmu pengetahuan agama. Karena salah seorang ilmuwan, Albert Einstein, pernah berkata, "Religion without science is blind, science without religion is dangerous." Ilmu pengetahuan agama tanpa pengetahuan umum adalah buta. Pengetahuan umum tanpa ilmu agama adalah berbahaya. Maka dari itu kita harus menjadi pemuda yang berilmu, beriman dan berakhlakul karimah, yang dapat membawa bangsa ini berjaya dan dapat mewujudkan cita-citanya meraih generasi emas di tahun 2045. Hadirin rahimakumullah, semoga kita bisa menjadi remaja dan pemuda harapan bangsa dan agama yang berilmu, beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah, jauh dari narkoba dan dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat hidup bahagia dari dunia hingga akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
dan kepada Allah saya mohon ampun. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.